Shalom, bertemu lagi dengan saya Rifhan Sabuna. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan untuk memahami tata gereja reformasi atau tata gereja reform. Kali ini kita akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu mengenai pengawasan ajaran dan kebaktian, yaitu pasal yang ke-53, 54 dan yang ke-55. Pasal 53 yaitu penandatanganan pengakuan oleh pendeta dan dosen. Artinya pendeta dan dosen di dalam gereja reformasi, yaitu atau guru Injil atau guru teologi, harus melakukan penandatanganan terkait pengakuan yang diakui oleh gereja reformasi atau gereja reform. Nah, seorang pendeta dan guru atau dosen ini wajib menandatangani pengakuan yang suatu perjanjian terkait pengakuan yang diakui oleh gereja reformasi. Jikalau pendeta menolak atau dosen menolak melakukan penandatanganan ini, maka ya secara otomatis mereka yang menolak ini harus diberhentikan dahulu dari pelayanannya. Ya, terkait dengan penandatanganan ini mereka harus diberhentikan terlebih dahulu. Dan mereka diwajibkan untuk melihat kembali bagaimana tentang pasal-pasal atau pengakuan-pengakuan yang dimana sudah diwajibkan untuk dikerjakan atau diwajibkan untuk menjadi hal penting dalam gereja reformasi. Itu yang harus dipahami. Jikalau seorang pendeta menolak menandatanganinya, artinya ia diberhentikan untuk sementara dan dia tidak akan diterima klasis. Itu yang dimaksudkan. Kenapa ya? Karena memang adalah beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan pengakuan-pengakuan ini diakui oleh gereja reformasi untuk diajarkan, untuk diberitakan, untuk menjadi pengajaran yang murni dalam gereja reformasi. Adapun pengakuan-pengakuan itu yaitu pengakuan iman reformasi atau kita kenal dengan PIR, Katekismus Heidelberg yaitu atau KH, dan juga pasal-pasal ajaran Dordrecht. Inilah ketiga hal yang harus menjadi dasar untuk diterima bagi seorang pendeta ataupun dosen-dosen ataupun guru-guru teologi. Nah, adapun format dari pengakuan ini yang bisa dipakai yaitu bahwa yang pertama, ketiga pasal atau pengakuan ini adalah benar bagian sesuai dengan firman Allah. Artinya pasal-pasal ini merupakan dasarnya diambil dari firman Allah, itu yang harus dipahami oleh seorang pendeta atau guru teologi atau dosen. Dan yang kedua, formulir yang bisa ditandatangani yaitu bahwa kami berjanji untuk mengajarkan dan mempertahankan ajaran itu. Artinya ketiga ajaran ini harus diajarkan. Mereka berjanji untuk mengajarkan. Nah, di bagian yang ketiga, jikalau ada keberatan terkait ajaran itu, maka dilarang untuk mempublikasikannya, melainkan ini harus dibawa ke dalam rapat atau menyampaikannya ke rapat-rapat yang memang berkaitan dengan hal ini, ya klasis atau majelis gereja pertama kalinya, kemudian dibawa ke klasis dan sinode terkait keberatan itu, dan harus berani atau harus menerima apapun keputusan yang dihasilkan oleh rapat, yaitu sinode ataupun klasis terkait apa yang menjadi keberatan. Gitu. Kalau tidak menerima atau menuruti, maka secara otomatis ya jabatannya harus diberhentikan sementara, karena memang wajib untuk menerima pasal-pasal itu, pasal-pasal pengakuan yang diterima oleh gereja reformasi. Nah, yang berikut yang keempat, kalau majelis gereja atau klasis atau sinode meminta keterangan, artinya mencoba untuk menggali informasi pengetahuan misalnya dari pendeta ataupun dosen-dosen terkait pasal-pasal itu, maka baik
oleh pendeta maupun dosen-dosen ini mereka mampu menyampaikan dengan baik apa yang mereka pahami tentang pasal-pasal ini. Namun jika mereka memberikan keberatan atau menolak untuk memberikannya, maka memang ini ada sanksi yang memang harus diberikan juga kepada pendeta atau dosen-dosen yang memang menolak untuk memberitakan atau memberikan informasi terkait pasal-pasal atau pengakuan-pengakuan yang diakui di dalam gereja reformasi. Dikatakan kalau kami menolak untuk memberikannya, maka jabatan kami akan diberhentikan. Itu yang merupakan bagian dari formulir yang bisa ditandatangani oleh calon pendeta ataupun dewan dosen yang mengajar ataupun guru-guru teologi. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-53. Dan pasal yang ke-54 ini berkaitan dengan penandatanganan oleh penatua dan diaken. Artinya hampir sama dengan pasal yang ke-53, hanya ini terkait atau dikhususkan untuk penatua dan diaken di dalam majelis gereja. Artinya mereka harus melakukan penandatanganan hal yang sama terkait dengan 3 pasal pengakuan yang diakui oleh gereja reformasi. Pasal ke-55 ini mengenai menghambat ajaran palsu dan sesat. Menghambat ajaran palsu dan sesat. Dikatakan untuk menghambat ajaran palsu dan sesat yang mengancam kehidupan jemaat melalui buku-buku, majalah, radio, atau yang sekarang kita kenal yaitu media sosial. Banyak sekali ajaran yang palsu dan sesat. Maka pendeta dan penatua majelis gereja ataupun penginjil harus menghambat itu dengan memberitakan atau menasehati setiap anggota jemaat dengan firman Tuhan, yaitu dalam khotbah dan juga dalam kegiatan katekisasi ataupun kunjungan rumah tangga ataupun pembacaan rumah tangga. Baik sekali untuk diadakan hal-hal semacam ini, dan jangan sampai lalai, khususnya bagi para pendeta, penginjil ataupun penatua di dalam majelis gereja. Karena terkait dengan ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat sekarang semakin banyak beredar dengan adanya dunia maya, YouTube dan sebagainya, membuat hal-hal yang sebenarnya salah mudah sekali untuk ada di sekitar kita. Maka penting ini untuk pasal ini menjadi peringatan atau menjadi hal juga untuk kita pelajari atau kita jadikan ini sebagai hal yang baik di dalam kehidupan bergereja, bahwasanya menghambat ajaran palsu itu menjadi tugas atau PR atau pembelajaran yang harus kita kerjakan. Jadi ini 3 pasal terkait dengan tata gereja reformasi untuk kesempatan kali ini yang bisa kita pahami. Demikianlah video kali ini, semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan shalom.